Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman sekalian, kita langsung saja untuk pertemuan kali ini ya, masih dalam pembaharu Islam bab 10 pertemuan kedua. Oke, kemarin sudah kita bahas tentang apa itu pembaharu ya. Sekarang kita masuki kepada ya bentuk-bentuk pembaharuan Islam itu apa saja. Ya. Yang pertama kita lihat adalah tokoh-tokohnya. Seperti tokoh-tokoh pembaharu Islam di daerah India. Tokoh yang pertama adalah Syah Waliullah. Itu berkisar abad 1703 sampai 1762 Masehi. Yang mana menurut Syah Waliullah ini ya, yang paling tersohor dari pokok-pokok pemikirannya adalah yang pertama ya, bahwa menurutnya terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari kekhalifahan menjadi kerajaan ini adalah merupakan sebab kemunduran Islam. Ya. Lalu yang kedua menurutnya adalah sistem demokrasi dalam kekhalifahan diganti dengan monarki absolut. Nah, itu juga merupakan ya penyebab ya kemunduran dalam sejarah Islam. Kemudian yang ketiga menurutnya adalah tiap-tiap aliran yang menganggap dirinya yang paling benar di masa abad pertengahan itu juga merupakan penyebab dari kemunduran Islam. Lalu yang keempat menurutnya adalah ketika terjadinya mencampur adukan antara Islam dengan ajaran yang lainnya, itu juga merupakan ya penyebab terjadinya kemunduran dalam sejarah Islam. Itu yang pertama menurut Syah Waliullah. Lalu yang kedua menurut Syed Himmat Al-Khan ya, berkisar 1817 sampai 1898 Masehi. Ya, ini pokok-pokok pemikirannya yang pertama adalah kemunduran Islam katanya karena tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Artinya Islam itu hanya monoton kepada pengkajian tentang syariat, pengkajian tentang ibadah saja, tidak seiring dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua menurutnya ilmu dan teknologi itu adalah hasil pemikiran manusia. Jadi butuh terjadinya ya pemikir-pemikir dari istihad-istihad yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh Islam itu adalah bagaimana menyeimbangkan antara perkembangan zaman dengan ajaran agama itu. Kemudian yang ketiga menurutnya Islam memiliki paham hukum alam. Ya, sementara hukum alam itu adalah merupakan buatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus diseimbangkan. Yang keempat pendapatnya adalah terjadinya ulama ya merupakan pendapat-pendapat mereka itu tidak sesuai dengan zaman modern pada hari ini. Ulama-ulama terdahulu misalnya ketika mereka beristihad, hasil istihad mereka tidak sesuai dengan zaman yang terjadi pada hari ini. Sehingga ini merupakan sebab-sebab kemunduran Islam. Kemudian juga termasuk di sini adalah mengutamakan sikap berpikir ya, artinya di zaman dahulu ya, sebelum pemikir-pemikir modern Islam ini datang, bahwa banyak tokoh-tokoh kita yang hanya mengutamakan sikap, bukan mengutamakan berpikir. Ya. Lalu yang terakhir menurutnya adalah harus kita dahulukan pendidikan. Kalau tidak demikian maka Islam akan menuju kepada kemunduran. Selanjutnya menurut Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Ya, pokok pemikirannya adalah istihad mempunyai kedudukan yang penting dalam pembaharuan Islam karena butuh adanya ya perkembangan zaman kekinian. Kemudian umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis, artinya manusia
umat Islam tadi tidak bersifat statis hanya berbicara tentang ajaran agama atau akhirat saja. Kemudian menurutnya kemunduran Islam itu disebabkan oleh kebuntuan dalam berpikir. Tidak ada upaya-upaya untuk beristihad. Ya, kemudian yang keempat menurutnya hukum Islam tidak bersifat statis, artinya dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum-hukum ya yang dihasilkan melalui istihad perlu dikembangkan. Kemudian umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini jelas, kalau tidak umat Islam akan ya tertinggal. Kemudian yang keenam, perhatian yang berlebihan tentang zuhud menyebabkan kurangnya perhatian sosial umat. Artinya manusia, umat Islam khususnya diajarkan tentang konsep bersyukur, tapi bukan dalam artian menerima nasib begitu adanya saja, tapi tentu dengan usaha dan ikhtiar. Selanjutnya, untuk di daerah Mesir, tokoh-tokoh pembaru Islam itu ada beberapa orang seperti Muhammad Ali Pasha, ya, yang menurutnya bahwa kekuasaan hanya didapatkan dengan dipertahankan dengan kekuatan militer. Ya, maka tokoh pembaru Islam Muhammad Ali Pasha ini fokus kepada pembangunan dunia militer karena menurutnya kekuasaan itu didapat dan dipertahankan hanya dengan melalui militer. Kemudian yang kedua, Rifa'ah Al-Baidawi Ar-Rafi, ya, ini mengatakan bahwa Islam tidak hanya fokus pada akhirat saja, syariat harus sesuai dengan perkembangan modern. Artinya istilah tadi konsep Islam itu harus dinamis. Lalu yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani, ya, itu juga menyebutkan bahwa istihad merupakan dasar terpenting dalam menafsirkan Islam itu. Artinya butuh pemahaman, ya, butuh penafsiran yang mendalam tentang perkembangan zaman yang terjadi dalam dunia Islam. Kemudian yang keempat tokohnya adalah Muhammad Rashid Ridho, ya. Ini mengatakan bahwa umat Islam harus meninggalkan pemikiran fatalis, artinya pemikiran yang pasrah pada keadaan. Tapi umat Islam harus bagaimana berikhtiar dan berusaha lebih maksimal. Oke? Baik anak-anak sekalian, ini barangkali sambungan dari bab 10 pertemuan kedua tentang tokoh-tokoh pemikir Islam, ya. Dan nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita bersama dan mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya kemajuan Islam di masa dahulu dan di masa yang akan datang. Dan satu hal lagi, ingat, jangan lupa sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Demikian saja, kita sudah menyampaikan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.